Kita mohon semoga suami hadir bersama kita, membimbing kita semua. Om. 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 Jai Sai Ram. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama malam ini. Sudah sesi yang ke-44, sudah 11 bulan kita bersama, bulan depan kita akan tahun yang pertama pertemuan Kesairama kita. Ya, jadi luar biasa Rahmat Begawan. Jadi malam ini kita dipertemukan kembali. Saya review sedikit apa yang kita bahas minggu lalu, satu slide saja, tetapi diskusinya seru sekali. Bapak Ibu bisa ikutin lagi di YouTube. Kita bahas tentang bagaimana kita belajar menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Nah, sebelum lanjut, mari kita sambut bersama-sama Profesor Suresh Gowin. Jai Sai Ram, Prof. Sai Ram. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di dalam acara Sai Rama. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita untuk lebih mengetahui tentang ajaran Sati Sai Baba supaya kehidupan kita lebih mesra, bahagia dan makmur. Okey. So minggu lepas adakah apa siapa-siapa nak sharing? Ya. Sai Ram, Prof. Minggu lalu kita Profesor Suresh memberikan PR untuk kita, homework untuk kita. Ya, homework apa tu? Ya, homeworknya kita diminta untuk berbagi pengalaman dalam latihan kita menerapkan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oke. Adakah kita sukses, ataukah ada hambatan, ataukah ada pertanyaan? Bapak Ibu boleh berbagi. Kita sampaikan ini di grup WA agar para peserta, Bapak Ibu semuanya berkenan untuk berbagi. Boleh disampaikan langsung di sini. Kalau belum ada mungkin saya boleh ya. Boleh, silakan. Sai Ram, Profesor Suresh. Ya, menarik ya. Setiap dikasih PR atau pekerjaan rumah, saya coba lakukan. Dan kembali pada minggu ini saya baru menyadari sulit juga itu untuk bisa satu antara pikiran, perkataan, dan perbuatan karena pikiran saya masih ramai, masih penuh, masih banyak gitu. Belum bisa satu, masih agak kesulitan untuk membuatnya menjadi satu. Bahkan misalnya ketika badan sedang tidak enak, tidak nyaman, masih masih harus pura-pura nggak sakit gitu, pura-pura nggak nyaman, masih seperti itu. Jadi dan pada saat merasa tidak nyaman pun pikiran masih banyak sekali, masih di beberapa tempat seperti itu, Profesor Suresh. Jadi kayaknya minggu ini tidak terlalu clear. Saya punya pengalaman satu antara untuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana ya? Apakah pengalaman saya itu juga dialami oleh yang lain ya? Atau karena saya kurang bisa menerapkan konsentrasi dengan baik sehingga tidak bisa sejalan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, terima kasih Sister Ayu. Artinya terlalu banyak fikiran sehingga tidak dapat mengawal ya? Yeah. Okay. It's like very difficult to be in line amongst thought, mind, and deed because I have lots of things in my mind. Okay. Sister Ayu ada tengok televisyen, tengok gambar, tengok wayang gambar dan sebagainya? Ada? Tidak, tapi a lot of information ya.
No, apakah yang Sister Ayu suka buat ataupun mau buat atau suka? Suka bila you buat itu, bila you buat sesuatu itu, you rasa begitu baik sekali. Apa tu? Cooking ke, masak? Baca. So bila kita baca, masa itu ada juga banyak fikiran. Ya. Kadang-kadang tidak. Kalau saya lagi membaca, saya suka lupa banyak hal. Jadi artinya bila kita baca dan memang kalau kita suka kepada apa yang kita baca, maka fikiran lain itu tidak masuk, betul? Iya. So artinya ya kalau lagi baca. Ya, lagi baca atau lagi baca dalam. So artinya kalau kita dalam rumah kita, depan rumah kita ada pagar dan pagar itu dapat memberikan keselamatan kepada kita dan juga mengawal kita supaya binatang-binatang dari luar atau manusia-manusia itu tidak masuk kepada rumah kita. So pagar itu ialah secara bagaimana kita dapat mengawal diri kita. So artinya bila kita sangat minat dengan apa yang kita buat dan masa itu pemikiran atau minda kita terlalu fokus kepada apa yang kita suka, maka pikiran yang lain itu tidak akan masuk. Kita sudah bentuk satu pagar mengelilingi kita. Kalau kita suka minat kepada apa yang kita buat, itu ialah sejenis pagar yang boleh dapat menjauhkan fikiran lain. So masalah sekarang itu bukan sebab banyak fikiran, sebab kebanyakan kali mungkin bila kita buat sesuatu itu, kita kurang minat dengan apa yang kita buat. So bila kita sudah minat dengan apa yang kita buat, itu pasal Baba cakap, don't do what you like what you do. So apa sebab Baba cakap macam itu ialah, bila kita buat apa-apa di dalam kehidupan kita, kita haruslah suka kepada apa yang kita buat. Nombor satu. Kedua pula, kita haruslah terlalu masuk dalam sehingga kan kita berminat sangat. Seperti baca buku yang dengan dalam lagi. Pengawalan itu tidak akan ada. So, dengan ini sahajalah slowly kita dapat mengawal fikiran kita. Sebab fikiran yang akan mengalir kepada kita itu dikawal kerana kita sudah bentuk pagar. So pagar itu ialah apa yang kita minat di dalam kehidupan kita. So pertama kali kita mesti faham ialah kita hidup di dalam dunia ini, kita mesti ada hala tuju yang baik, kita mesti ada satu wawasan yang tinggi dan kita juga mesti mempunyai satu objektif yang sangat tinggi. Bila objektif kita hidup tinggi, aspirasi kita tinggi dan kita mau capai sesuatu itu, maka fikiran itu akan mengalir melalui satu jalan sahaja. Dan dengan ini kita akan wujudkan pagar. Pagar itu akan jaga diri kita daripada pikiran yang lain. So this is how personality management. Kalau kita biarkan pemikiran ini berlaku, maka badan kita akan rasa sakit, kita akan tidak selesa, kita juga akan letih dan sebagainya, dan kita akan mungkin kurang produktif juga. So inilah akibat-akibat kalau pemikiran itu tidak dikawal. Okey. Saira, Sri Sayu, bagaimana Sri Sayu? Terima kasih ya. Berarti kita membangun pagar dulu ya. Ya, bangunkan pagar ini dengan cari soalan kepada apakah yang saya betul-betul minat. Mengapakah saya hidup di dalam kehidupan ini? Apakah hasrat saya? Apakah aspirasi saya? Apakah hala tuju saya? Kalau kita sudah mengenal pasti 2, 3, 4 soalan ini, pagar itu akan dibentuk. Dengan pagar ini, dia boleh dapat mengawal pemikiran yang lain yang mengkacau kita. Oke, Saira. Terima kasih. Ya, Saira.
Ya. Sairam, Prof. Jadi pagar yang dimaksud itu adalah tujuan yang jelas yang ingin kita capai itu. Ya, tujuan yang jelas, hala tuju kita yang jelas, aspirasi yang kita jelas, wawasan yang jelas, maka semua kalau jelas, pagar itu sudah bentuk. Oke. Dengan pagar ini kita juga tidak akan membiarkan fikiran kita pergi ke mana-mana. Sebab apa tahu? Alat tuju sudah dibentuk, sudah ada. Oke. Sairam, Prof. Terima kasih banyak. Nah, ini kalau sorry nih, Prof. Sharing yang masuk ke saya adalah jangan tunjuk saya bicara. Jangan tunjuk saya bicara. Jangan tunjuk saya. Ini banyak yang mau dengar saja, nggak mau sharing. Jadi lebih banyak mau dengar. Saya mau fokus mendengarkan, bukan untuk bicara. Jadi nggak mau berbagi katanya. Jadi lebih mau mendengar. Oke, Prof. Jadi memang seperti itu mungkin tipikal kita di sini, Prof. Tidak terlalu banyak yang ingin berbagi. Nah, sekarang saya sampaikan beberapa pertanyaan, Prof. Sorry, boleh saya bertanya dulu? Ada satu hal mumpung nyambung dengan pertanyaan Sis Ayu. Oke, silakan. Nanti ini juga ada pertanyaan dari saya. Silakan, Ayah dulu. Prof, tadi seperti quote dari suami, sabda dari suami bahwa kita harus menyukai hal-hal yang harus kita lakukan. Ya. Nah, berarti kita harus menyukai sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ya. Padahal dalam faktanya kita kadang melakukan kewajiban itu bukan karena kita suka, tetapi karena kita dipaksa untuk melakukannya karena itu kewajiban kita. Nah, sedangkan perasaan itu kan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ya. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa suka terhadap sesuatu kewajiban yang tadinya kita sebenarnya melakukannya bukan karena kita suka, tetapi karena kita harus gitu. Oke, sebab inilah cara spiritual kita. Apabila kita fikir bahawa kita dipaksa sesuatu, artinya kita harus buat, kita paksa buat. Tapi memang saya tidak suka. Kita lihat balik. Apa pasal kita harus buat benda ini? Apakah kebaikan ini? For example, kalau kita ada anak, kita kena jaga, kita harus jaga anak itu. Kita paksa dijaga. Itu bukan paksa, itu sudah satu tugas semula jadi yang diberikan kepada kita. Ataupun di pejabat, bila bos kita suruh sesuatu untuk kita dibuat, tapi kita enggan dan kita tidak mau, tapi apa boleh buat? Kalau kita tak buat, kita dibuang kerja. Jadi kita dipaksa untuk buat. Jadi apabila kita sudah dapat satu fikiran bahawa ini saya harus buat, ini saya... Dan kalau kita kerja dengan tentangan ini, siapakah yang akan akibat buruk kepada kita ialah kesakitan. Bila kita buat sesuatu yang dipaksa ataupun yang diharus, badan kita akan mula menjadi sakit. Sebab apa? Inilah dipanggil stres. So bila kita tidak suka untuk buat apa-apa, maka artinya inilah bila stres akan bermula di dalam kita, di dalam badan kita. Maka bila stres akan wujud, maka kelama-kelamahan kita akan merasa sakit. Dan lepas kesakitan, banyak duit akan dibuang kerana kita tidak faham satu benda sahaja. Ikan berenang, burung terbang, harimau gerak, semua binatang dan buah bunga-bunga semua itu just kerja saja. Bunga itu tidak cakap saya patut, saya harus, saya dipaksa untuk berbunga, ataupun burung cakap saya dipaksa untuk terbang, tidak. Di dalam nature, di manusia, di dalam alam semula jadi, semua binatang-binatang, semua pokok-pokok pohon tidak dipaksa. Mereka hidup kerana mereka semula jadi. DNA mereka ialah untuk semula jadi, untuk tidak dipaksa. Dengan secara semula jadi dia tumbuh dengan baik. Satu manusia sahaja, tidak seperti binatang dan buah-buah atau pokok-pokok dan benda-benda yang kita tumbuh. Manusia sahaja fikir bahawa mereka tidak paksa. Apa sebab? Sebab kita diberi pilihan
Oleh kerana manusia diberi pilihan, mau buat, tak mau buat dan sebagainya, maka oleh kerana pilihan inilah yang memberikan mereka feeling of stress. Itu sebab dalam bhajan kita selalu nyanyikan Ganesha dulu. Sebelum kita nyanyi apa-apa lagu, kita nyanyikan lagu Ganesha. Sebab Ganesha ialah Tuhan yang berkaitan dengan diskriminasi. Mengapa kita harus fokus kepada diskriminasi? Kerana di dalam kehidupan ini banyak pilihan. So dengan diskriminasi sahaja, kita boleh pilih apa yang kita mahu. So, intelek kita harus tahu apa yang kita diwajibkan, apa yang kita harus buat dan harus tidak buat. Manusia diibaratkan sebagai manusia kerana kalau kita sudah mahu buat sesuatu, kalau kita boleh fikir bahawa ini adalah satu yoga, memang kita mahu beralign dengan fikir thought, word and deed. Kalau kita tiga-tiga ini, fikiran, perbuatan dan apa yang kita rasa itu beralign, maka artinya kita mula akan kerja dengan baik dan apa-apa kerja yang kita laksanakan, kita akan buat dengan cara yang bagus, dengan baik. Dengan ini, apa yang akan terjadi? Maka kerja itu akan cepat habis. Kedua pula, kita tidak ada stres. Ketiga pula, kita boleh dapat result yang begitu baik sekali. So, inilah cara bagaimana seorang harus kerja. So, kalau kita dipaksa dan diharus, kita harus fikir, apa pasal saya dipaksa? Apa pasal saya mulalah cari jalan macam mana saya mahu saya harus suka kerja dengan apa yang saya diberi dan saya harus suka kepada kerja itu. Itu ialah kebijaksanaan kita. Kalau tidak ada, maka kehidupan kita macam hidup dalam penjara atau dalam jail, dalam kurungan. So, seorang manusia kalau sudah jadi manusia, kita harus tahu dan faham segala pilihan yang diberi kepada kita hanya datang daripada karma kita, satu. Yang kedua pula, segala pilihan sudah berada, jadi kita mesti ada kebijaksanaan untuk pilih sesuatu yang akan diberikan, yang akan memberi kita faedah dan keuntungan yang lebih. Ya, Pak Sairam. Pak Sairam, Prof. Sures, terima kasih. Bagaimana Pak Putu? Terima kasih, Prof. Jadi intinya kebijaksanaan ya, Prof, itu yang harus kita punya. Ya, cara kita untuk kita menyukai hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita. Ya, apa-apa yang kita harus buat, kita buat dengan suka lah. Because itu sebab Bapa cakap, duty with love is dharma. But love without duty is divinity. Bapa cakap macam tu. Artinya, bila kita buat sesuatu, kita fikir tanpa duty pun. So, kalau kita kena buat sesuatu, kita harus buat dengan lebih banyak sekali. Lebih dah banyak. Kalau bos cakap 10 surat you mesti tulis. Kita mesti cakap tak boleh, kita boleh buat 15. Macam itu. Kita cabarkan diri kita supaya kita boleh membanyakkan lagi kebolehan kita supaya kita boleh capai lebih banyak. Orang spiritual harus mencapai lebih banyak daripada orang biasa. Apa pasal? Kita ada tenaga yang luar biasa. Apa pasal? Kita ada guru yang luar biasa. Apa pasal? Kita ada fikiran yang luar biasa daripada orang lain. Maka dengan tiga-tiga ini, haruslah produktiviti kita lebih banyak. So artinya, bukan saja dia buat kerja, tapi dia buat kerja dengan senyum dan selalu happy. Inilah cara kita kena buat kerja kita. Spiritual kerja macam, orang spiritual mesti kerja macam ini. Wah, saya dah keren. Terima kasih Prof. Sures. Terima kasih Pak Putu atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang saya vegetarian, namun saya kerja di restoran yang menunya juga menjual daging. Ada rasa bimbang, bagaimana mestinya saya bersikap? Ya, kalau sudah menjadi vegetarian,
Tugas ialah kita kerja di itu hanya untuk duit sahaja. Sebab itu kita kerja itu restoran. Kita diberi tugas untuk berikan makanan kepada orang lain. Itu sahaja. Jangan kita harapkan bahawa oleh kerana kita vegetarian, kita harus bagi vegetarian kepada semua orang. Suasana kita seperti itu, kita harus teruskan kerja kita. Tetapi saya juga bagi satu rahsia. Kalau vegetarian dan kita selalu buat meditasi, kita selalu doa kepada Tuhan, kita akan dapatkan satu lagi kerja, di satu lagi tempat di mana kita boleh dapat mempraktikkan spiritual kita. So artinya di dalam sekarang satu keadaan di sini, saya tidak memang suka, tapi apa boleh buat, saya just berikan sahaja makanan ini kepada orang lain, tapi bau ayam atau bau ini saya tidak suka kepada bau-bau ini. Tetapi bila saya doa, bila saya meditasi, bila saya buat banyak perkara, saya akan juga dapat mungkin dengan masa yang singkat, mungkin saya dapat kerja dalam satu restoran vegetarian pula. Mana tahu? So, keadaan akan berubah kalau kita memang semangat kuat dan berdisiplin dan bertumpu kepada tujuan yang lebih mulia. Keadaan itu akan tukar dengan serta-merta. Wah, semoga demikian. Saya Ram, Bro Orsis yang bertanya ini, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, Prof, ada beberapa pertanyaan lagi, Prof. Ya, boleh. Nah, ya, ini. Terkadang masih terkait dengan keharmonisan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terkadang kita mengalami ketidaknyamanan pada diri kita karena ingin membuat orang lain nyaman. Misalnya, ada kawan kita tidak menepati janji. Kemudian kita bilang oke, tidak apa-apa. Padahal sebetulnya kita kecewa. Kita menjadi tidak selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana solusinya? Ya, so kalau di dalam dunia ini satu hukum ialah kalau kita sudah setuju dengan, kalau kita mau berenang di dalam laut, laut itu mesti ada kolora atau laut itu mesti ada ombak. So ombak artinya kita bertemu dengan manusia berjenis-jenis. Kita tidak ada hak untuk expect apa-apa. Yang penting sekali mengapa kita jadi spiritual, ialah di dalam kehidupan material ini, ombak ialah banyak. Kita akan jumpa banyak jenis manusia. Banyak manusia yang akan memberikan kita kecewa dan sebagainya. Tapi bila kita bertemu dengan mereka, oleh kerana kita alignment kita begitu kuat sekali, maka dengan segala jenis manusia yang kita temu pun, kita tidak lepas diri daripada kebahagiaan kita. Itu kita jaga dengan baik. So, walaupun orang lain kecewa, kita mungkin senyum, mungkin kita tahu, dan lain kali mungkin kita tidak bersama dengan orang itu, ataupun kita mempunyai tenaga dan kekuatan yang lebih baik supaya kita dapat membetulkan perangai orang lain pun. So itu pun spiritual juga, bukan sahaja kita harus jadi baik, tugas kita juga ialah untuk memberikan peluang untuk orang lain menjadi baik dengan ajaran kita ataupun tingkah laku kita. So kalau mereka memerlukan satu panduan seperti itu, maka tugas kita ialah untuk memberi panduan itu kepada orang kawan kita. Apa arti kita cakap kawan kalau kita tidak diberikan, kalau mereka tidak dapat peluang daripada kita untuk guidance atau panduan. So dua jenis. Satu, untuk menguatkan diri kita sehingga kan kita boleh bertemu banyak jenis manusia. Kerana ini mereka semua ombak, tapi ombak itu tidak harus efek kita. Kedua pula, kita harus bukan saja kuatkan diri, tapi kita juga harus kuatkan diri untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada orang lain supaya mereka dapat tukar. Oke, saya Prof. Jadi yang penting dasarnya love ya. Ya love ya, basis love. Iya. Oke, terima kasih Prof.
Saya ada gangguan sinyal, jadi saya off-kan video. Oke, Prof, ini pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita bicara tentang keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang sering saya alami adalah saya merasa tidak fokus, sangat susah berlatih mindful. Bukankah mindful itu adalah bagian dari keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Jadi misalkan kita melakukan, kita pada saat kita makan, pikiran kita tidak pada makanan, itu juga termasuk tidak selaras kan, Prof? Tidak, ya. Okey, saya bagi tahu satu rahsia. Kita mula dengan makanan sebab hari-hari satu hari kita makan 4 kali. So especially kalau kita makan tengah hari, let's say example. So bila kita makan itu, masa itu kita jangan fikir apa-apa di dalam fikiran kita. Kita cuba pada sekarang lepas ini mungkin lepas sesi ini mungkin kebanyakan orang di sini para bakta sekalian akan terus pergi makan. Okey, bila kita makan sekarang, tumpu perhatian kepada makanan. Tumpu perhatian kepada sayur-sayur dan nasi dan sebagainya. Tumpu perhatian kepada bahan yang ada di depan kita. Tumpu perhatian kepada siapakah yang telah menyediakan makanan ini. Tumpu perhatian kepada sayur ini haruslah datang daripada pasar. Ada seorang yang harus jual sayur ini kerana mereka hendak sedikit duit. Tapi sayur ini datang daripada satu taman ataupun satu kebun yang di luar bandar. So orang itu kena jaga itu. Jadi banyak orang telah berikan tenaga dan banyak orang telah berikan banyak usaha kerana untuk sampai ke meja, sayur itu sampai ke meja, banyak orang telah meluangkan tenaga dan ya betul. Jadi bila kita tumpu perhatian kepada benda-benda seperti ini dan mula masuk tangan kita dan masukkan makanan ini ke dalam mulut kita, bila kita chew the food, kunyakan makanan dan sebagainya, kita rasa betul-betul kita boleh rasa makanan ini dan sampai dia masuk ke dalam mulut dan terus kita harus fikir pasal proses-proses yang berlaku kerana ada perut yang boleh sanggup menerima makanan. Ada sistem kita yang sanggup digest makanan kita. Ada sistem yang meresap makanan ini kepada semua badan, mengalir kepada darah, melalui darah dan sebagainya. Artinya, bila kita fikir benda-benda seperti ini dan hanya tumpu perhatian kepada makanan kerana apa yang saya makan ialah perbuatan, apa yang saya fikir ialah pasal makanan dan apa yang saya rasa ialah rasa syukur kerana saya dapat peluang untuk makan kerana berjuta-juta orang pada masa yang saya makan itu mereka tidak dapat makanan langsung. Jadi bila kita sudah selaraskan dengan ini, dengan pikiran, dengan perbuatan, apakah yang akan berlaku? Ialah kita mula sudah experience apa? Experience mindfulness masa makan. Inilah cara bagaimana kita boleh dapat mengalami ataupun mendapat pengalaman mindfulness dengan gunakan makanan sahaja sebagai satu contoh. Jadi bila kita dapat mindfulness ini di mana-mana kegiatan kita buat ataupun mana-mana perkara yang kita nak laksanakan, kita akan bawa mindfulness kepada semua benda, semua aspek. Wah, Sairam Prof. Hanya satu kegiatan saja sudah menjadi lahan belajar yang begitu dalam untuk kita. Ya. Ya. Itu pasal Bhagawan cakap bila kita makan jangan makan depan televisyen. Ya. Apa pasal? Sebab televisyen kita tengok ada pembunuhan, ada orang mati dan ada violence. Jadi masa kita lihat benda-benda ini dan kita makan, maka kita fikiran sudah ganggu, maka kita tidak hormat kepada makan.
Kalau kita tidak hormat kepada makan, macam mana makanan itu akan menjadi satu tenaga untuk kita dihormati di dalam dunia ini. Kita tidak hormat kepada apa yang kita diberi. So, prasad itu bukan sahaja daripada bajan. Selepas bajan kita makan prasadam. Bukan. Prasadam ialah apabila makanan sudah ada Brahmarpanam, Brahmahawir, bermakna. Bila kita sebutkan mantra, maka makanan itu sudah jadi prasadam. Prasadam itu datang daripada mana? Datang daripada Tuhan. Macam mana you tahu itu datang daripada Tuhan? Kerana ada orang tanam ini. Tanam itu datang daripada macam mana? Hujan. Daripada mana? Matahari. Hujan dan matahari ialah siapa yang cipta semua ini? Tuhan. Jadi Tuhan cipta semua ini, Tuhan yang berikan melalui kegiatan manusia yang juga merupakan Tuhan. Maka ditanam di satu tempat dan dihantar kepada satu tempat sini. Dan bila saya makan, siapa yang makan? Saya. Siapakah saya? Di dalam saya ada Tuhan juga. Oh, Tuhan, you yang beri makanan melalui Tuhan, balik kepada Tuhan. Jadi Tuhan dalam kita makan yang disediakan oleh Tuhan. Tengok dia punya tu. Selaras tu. Inilah cycle dia. Tapi kita fikir orang itu buat, orang ini buat. Tapi Bapa cakap, semua ialah Tuhan. Everything is God. Ya, Sairam. Luar biasa Prof. Suresh, begitu banyak pelajaran berharga dari aktivitas makan yang sederhana yang ternyata adalah latihan spiritual yang besar ya Prof. Ya, lagi satu ialah bila kita nak selaraskan perfikiran dan perbuatan dan perasaan ialah bila kita tidur. Orang harus kita mesti hormat kepada tidur. Banyak orang bila dia bangun baru dia sedar. Tapi dia tidak sedar bahawa cara kita tidur dan berapa lama kita tidur, berapa banyak kita nak tidur dan sebagainya, semua kita harus hormat kepada proses itu. Jadi sebelum kita tidur, kita basuh kaki, kita doa, terima kasih Tuhan oleh kerana beri saya satu peluang yang baik untuk hidup di dalam duniamu ini. Begitu cantik, begitu mewah, begitu baik sekali. Dan sekarang saya akan tutup. Terima kasih, terima kasih. Bila kita sebut macam ini, kita mula tutupkan segala fikiran. Kita nak tutupkan semua fikiran di sini dan kita akan masuk ke dalam basuh dan tutup mata dan terus pergi ke deep relaxation, deep relax dan akhirnya kita hilang kesedaran. Bila kita hilang kesedaran, langsung kita tidak ada mimpi dan apanya, maka tidur itu begitu lena, begitu dalam. Apabila kita bangun, kita sudah sedia untuk menghadapi segala cabaran pada hari keesokan hari. So, artinya tidur, kita hormat kepada tidur. Kita tidak bawa itu handphone kepada atas katil ataupun televisyen atas katil dan sebagainya. Bila kita tidur, tempat tidur itu mestilah begitu baik sekali sehingga kan kita bila tidur langsung tidur. Jadi inilah artinya selaras. Bila kita buat selaras seperti itu, kehidupan pemikiran itu pun yang banyak yang tadi dicakap, banyak itu akan kurang. Sebab kita tumpu perhatian kepada apa yang ada di dalam depan kita. Oke, Sairam Prof. Jadi boleh mungkin kedua poin ini yaitu makan dan tidur, kita jadikan project untuk kita sebagai latihan spiritual, untuk indikator kemajuan spiritual kita ya Prof. Betul. Bagaimana cara kita makan. Yes. Tumpu perhatian kepada dua sahaja. Jangan buat banyak. Saya mantra Om Bhurvasuh Swah Tatsavituvarvarenyam 108 kali saya sebut, 1800 kali saya sebut. Boleh sebut, tapi apa guna kita buat semua ini kalau kita tidak tahu menjadi bahagia. Kalau kita tidak mau. Itu saja. Jadi praktikal ialah apa yang saya harus buat, biarlah saya buat dengan perfection. Dengan baik sekali. Sehingga kan kita boleh rasa spiritual kita. Jadi dengan melalui ini, bila kita buat mantra itu, Om Bhurvasuh Swah, bila kita sebut sahaja, kita boleh nampak, kita boleh di dalam sistem kita, begitu baik sekali. Kita boleh dapat merasa sesuatu yang luar biasa dengan itu.
Dengan mantra itu pun akan bawa kita lebih dalam lagi apabila kita sudah beri perhatian kepada aktiviti-aktiviti yang saya telah tadi sebut. Wah, latihan mindfulness ya. Mindfulness ya. Ya, aduh, saya jadi malu ini, saya belum berhasil, Prof. Tidak. Oke, progresnya lambat. Oke, tapi semangat karena itulah kita ikut Sairama ya. Ya, ya. Ya, Prof, ini ada pertanyaan lagi di chat dan ada pertanyaan lagi masuk ke saya. Jadi saya bacakan apa yang ada di chat box. Ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita bila kita menemukan cara mencapai bisnis di tempat kita bekerja yang bertentangan dengan value kita? Ya. So bila kita bertentangan dan kita sudah faham dan tahu memang nilai yang kita ada itu bertentangan, maka inilah satu tempat di mana kita harus berdoa dengan lebih banyak lagi. Kita harus doa dan kita harus buat meditasi kita dengan lebih banyak lagi. Hukumnya ialah apabila kesedaran kita menjadi lebih tinggi dan niat kita ialah untuk pergi ke mengalir macam air sungai mau mengalir ke laut. Kalau niat itu seperti itu, maka keadaan di situ akan tukar. Kita mungkin dapat satu lagi peluang untuk kerja di lain tempat atau bisnes kita mungkin tukar. Kita boleh dapat menukarkan keadaan kita supaya kita boleh mempraktikkan nilai kita. Satu sistem yang kita mesti faham. Ini badan, dalam sini badan. Tapi dalam kita ada roh. Kita ada atma. Jadi apa yang kita mau praktikkan ialah nilai. Tapi nilai di suasana ini tidak bagus. Kita jangan fikir apa-apa. Kita teruskan apa yang kita percaya dan kita meneruskan mempraktikkan yang 9 Code of Conduct dan sebagainya. Dan betul-betul hasrat kita ialah pegang kepada kaki suami. Keadaan di sekeliling kita akan tukar. Mungkin kita cari bisnes lain ataupun mungkin kawan kita sudah lain ataupun orang yang bertentangan kita pun tidak akan ada sebab mereka akan membiarkan kita supaya kita maju dalam spiritual. Ya, Sairam, terima kasih banyak, Prof. Atau apakah mungkin bukan tempat yang salah, tapi kitanya yang salah? Ya, tapi itu kita kena mana? Sebab tadi kita cakap bahawa kita bertentangan dengan nilai kita. So artinya mungkin nilai kita artinya kita betul, tetapi orang lain di sekeliling kita salah. Itu artinya kita nilai punya betul. Tapi kalau di dalam kerja kita, saya tak tahu apa pasal semua orang marah dengan saya, semua orang marah, then kita kena periksa apa pasal 10 orang always anggap kita salah. Kita harus buat nilaikan ini. Mungkin kita berani, kita pergi satu-satu tanya, apakah kekurangan saya? Mengapakah saya selalu dimarah? Mengapakah ini? Jadi bila kita cari benda-benda yang untuk membetulkan diri, maka kita akan sedar apakah salah dan bagaimanakah kita harus improvekan ataupun membaiki keadaan ini. Ya, oke, Prof. Clear sekali. Terima kasih banyak, Prof. Satu lagi ada pertanyaan yang masuk ke saya. Mengapakah kita, kalau bicara tentang keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mengapakah kita lebih gampang melihat kekurangan orang lain? Jadi bila orang lain tidak selaras pikiran, perkataan, dan perbuatannya, kita langsung notice. Tapi ketika kita sendiri yang seperti itu, kita tidak sadar gitu, Sairam. Okey, dalam bahasa Inggeris? Okey, kita tunggu Prof. Suresh. Ya, sorry. Bahasa Inggeris? Okay. Why it is so easy for us to find out the fault in others? For example, if other people not harmonious in thought, word, and deed, it is very easy for us to blame them. But the opposite of ourselves, when we are doing wrong, we don't realize it. Sebab senang untuk cari salah orang lain kerana kita fikir bahawa sistem kita ada 4, fizikal, mental, intelektual dan spiritual. So kita dibentuk cara ini. Tetapi
oleh kerana kita selalu dalam alam fizikal, alam mental dan alam intelektual, maka dengan tiga-tiga ini kita selalu menjadi ombak. Bila kita ombak di atas laut, maka kita akan selalu pandang di luar dan akan buat analisa dan sebagainya, dan hidup seperti di mana mereka fikir bahawa mereka lah yang betul, semua orang salah. Tapi kesedaran ialah ombak itu di atas, tapi apabila kita pergi ke dalam lagi, dalam itu kita sudah jumpa seabed, atas dasar laut. Bila kita di dasar laut, kita boleh nampak ombak di atas. Bila dasar laut, barulah kita sedar itu kesalahan semua orang itu bukan kesalahan, tapi kesalahan sekarang saya realize bahawa saya lah yang tak betul. So, kebetulan dan kesalahan itu bergantung kepada tahap kesedaran kita. So, artinya bila kita selalu cari pasal-pasal orang lain, artinya kesadaran kita ialah tahapnya kurang. Tapi bila kita sudah buat analisa dan critical, self-critical dan kita faham bahawa kita lah yang salah, artinya tahap kesedaran sudah tinggi. So, bila orang tahap kesedaran tinggi selalu akan lihat pada diri kita. Tahap kesedaran rendah akan pergi ke luar dan selalu cari pasal dengan luar. Itu pasal itu bergantung kepada kesedaran kita. So, apa yang bila kita sudah datang ke suami, Bhagawan tidak cakap, okey, para bhakta Indonesia mari sini, para bhakta Malaysia mari sini. Tak, suami tak cakap macam itu. Suami cakap prema swarupalara. Dia cakap macam prema swarupalara. Dia cakap macam itu. Iya. Saya ingat ketika Prof. sudah jelaskan tentang antahkarana. Ya. So, antahkarana saya rasa saya sudah buat dalam bab 3 purity, saya sudah cakap macam tu. Tapi saya boleh ulang balik, antahkarana bergantung kepada 4 aspek, iaitu minda, dan itu pasal bila kita pergi ke Dewi, kita lihat tangan Dewi ataupun Tuhan, kita lihat ada 4 tangan selalu kita lihat. Tapi 4 tangan ini berkaitan dengan minda, buddhi, ahamkara sama cita. Ini 4 mesti, ini 4-4-nya ialah bergantung ataupun berkaitan dengan ini. 4-4-nya ialah berkaitan ini. So, bila mereka ini 4-4 bersama dengan ini, maka ini memerlukan, inilah yang menunjukkan bahawa cita. So, antahkarana. So, kita hanya boleh hidup di dalam dunia ini dengan minda, pemikiran. Kalau pemikiran tak ada, kita tak boleh hidup. Kita harus hidup dengan intelek, dengan budi. Kalau tanpa budi, kita tak boleh hidup. Kita harus hidup dengan ahamkar. Kerana kalau kita tidak ada ahamkar ataupun ego, kita pun tak boleh hidup di dalam kehidupan ini. Kita harus hidup dengan cita. Cita artinya memory. Ataupun segala kebolehan untuk ingat balik. Ini semua dalam cita. Jadi 4-4 ini ialah antahkarana yang memberikan kita macam equipment, artinya alat-alat untuk kita hidup di dalam dunia ini. Sairam, terima kasih. Barangkali dan ini boleh kita lanjut ke materi hari ini ya, Prof? Boleh. Ya, Sairam Blisadi. Sekarang kita lanjutkan ke materi slide nomor 3, Blisadi. Ya. Tentang memulai hari. Saya bacakan. Ya. Segera setelah engkau bangun dari tempat tidur di pagi hari, periksalah sejenak bentuk-bentuk pikiran, rencana-rencana, kebiasaan, dan sikapmu terhadap orang lain. Siapa saja yang akan mempengaruhimu untuk memutuskan sesuatu dan terlibat bersama denganmu sepanjang hari itu. Identifikasi di antara orang-orang tersebut,
mana orang-orang yang memiliki kualitas jahat, yang keji, yang durjana, yang berbahaya, yang pemarah, yang tamak, yang serakah, dan suka memaksakan kehendak, di mana engkau tegaskan ke dalam diri bahwa engkau tidak bersedia mengikuti mereka. Bangkitkanlah tekad untuk berada di sisi orang-orang yang baik, sehingga di akhir hari, ketika engkau akan tidur, engkau menjadi orang yang lebih baik, lebih konstruktif, lebih tidak terikat, lebih murni, lebih kuat, dan lebih bahagia. Itulah sadhana yang sebenarnya, yang mana tidak hanya bermakna sekedar menghabiskan waktu beberapa menit untuk memperhatikan nafasmu, atau sekedar, Sairam Brisadi, sekedar menghabiskan waktu untuk memperhatikan nafasmu dan atau sekedar boleh dinaikkan Brisadi? Oke. Ya. Nggak terlihat di saya. Atau sekedar menjadi pengembara tanpa rumah dan hidup dari meminta-minta. Ya. So di sini Swami mengatakan bahawa bagaimanakah satu hari kita harus bermula hari kita. So bila kita bangun, kita kena periksa balik sejenak bentuk fikiran, rencana-rencana, kebiasaan dan sikap terhadap orang lain, siapa saja yang kita. So ini artinya paragraf 1 ialah tentang mindfulness yang tadi kita sudah bercakap tadi. So bila kita menjadi mindfulness, maka selalu kita become aware, kita menjadi sedar. Identifikasi di antara orang lain tersebut mana orang-orang yang memiliki kualitas jahat, yang keji, yang durjana, yang berbahaya, yang berpara, yang tamak, yang serakah dan sebagainya, suka melaksanakan kehendak, di mana engkau ditegaskan dari bahawa engkau tidak bersedia mengikuti mereka. So di sini kita haruslah buat satu keputusan bila kita bangun saja. Satu lagi hari kita cari sebab-sebab mengapakah kita harus mengalir ke laut. Kerana di dalam dunia ini ada banyak dugaan. Dugaan yang kita ada ini begitu banyak sekali, cabaran kita begitu banyak sekali. Tapi tiap sekali bila kita ada dugaan dan cabaran, niat kita ialah akhirnya kita mau sampai tapak kaki Swami. Sungai itu haruslah mengalir ke atas, ke dalam laut. Apa yang berada di sini, okey kita ada sedikit, tetapi okey itu sebahagian kehidupan kita. Tetapi hasrat kita, aspirasi kita ialah untuk capai ke tapak kaki Swami. Untuk berbuat demikian, dan kalau kita sudah temu itu ataupun kalau kita sudah dapat faham kebenaran ini, maka segala pengalaman yang kita ada ini akan kita bezakan ini dengan apa yang kita betul-betul mau. For example, kalau kita pergi cakap sahaja dan cakap pasal orang lain, tiba-tiba sesuatu akan berlaku. You sudah buang 1 jam, you sudah buang 2 jam. Jam yang you buang ini tidak akan kita dapat balik. Apa pasal kita buang jam ini? Mengapakah kita tidak gunakan masa ini untuk sesuatu yang lebih mulia dan satu yang lebih baik. Jadi kerana tiap-tiap satu saat itu sangat penting dan tiap-tiap saat itu ialah seperti emas, masa itu emas. Maka kita harus gunakan masa ini dengan baik sekali supaya kita dapat faedah untuk bantu kita mengalir balik ke laut. Jadi apabila kita buat macam accounting, segala apa-apa yang kita buat, ini betul, ini perlukah tak perlu? Ini maukah tak mau? Jadi bila kita hidup dengan cara begini, maka kita tidak akan pergi ke tempat yang tidak baik ataupun ikut orang yang tidak baik. Sebab sistem kita boleh lihat siapa baik dan siapa tidak baik. Maka dengan ini kita akan sebab pagar itu sudah wujud, maka pagar inilah yang akan mengawal kita. Inilah apa yang Bhagawan cakap di sini. So, bangkitkan tekad kehendakmu untuk berada di sisi orang yang baik. Mengapakah kita harus berada dengan orang baik? Sebab orang baik akan bawa kita ke satu tempat yang lebih baik.
Orang yang tidak begitu baik akan bawa kita ke tempat yang tak baik. Jadi apa pasal kita selalu fokus kepada satsang? Bukan lebih banyak, lebih mahal, lebih baik dan lebih mahal daripada benda, kebendahan, kereta, rumah dan sebagainya. Apa yang lebih mahal daripada semua ini ialah apa tu? Iaitu apa yang lebih value kepada semua ini ialah manusia yang baik. So satsang ialah apa yang terbaik. Itu seperti kumpulan yang kita sekarang berada di Sairama. Banyak orang datang di sini. Ini kumpulan yang begitu mahal sekali di dalam dunia. Apa pasal? Sebab kawan-kawan kita, para bakta sekalian yang selalu datang dengar ini, roh mereka pun mau dengar. Bukan mereka mau, roh itu mau dengar. Roh itu datang bawa you ke sekamar. Roh itulah yang mau belajar sesuatu dan sebagainya. Jadi satsang ini merupakan kita create satu ekosistem yang begitu baik sekali supaya kita boleh bantu satu sama lain, supaya kita boleh mengalir ke laut bersama-sama dengan laut. So itu pasal laut itu mesti penting. Ya. Inilah penting sekali dan kita harus fikir benda ini. Ya. Sairam Prof, tadi kita bahas tentang mengakhiri hari. Jadi kualitas tidur kita akan menjadi baik bila kita spiritual kita ada progres. Nah, sekarang kita bicara tentang memulai hari. Bhagawan juga memberikan kita doa bangun tidur yang sangat indah ya, Prof ya. Ya. Ya, itu kan kita ajarkan di Balvikas, itu berlaku untuk semua orang. Ya. Yang dari tips dari suami yang mungkin nanti yang bukan mungkin itu pasti itu akan guiding kita untuk menuju bertemu dengan orang yang baik dan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat. Ya, orang baik ialah macam pagar kita. Mereka lah yang memberikan kita azam dan azam dan iman yang kuat. Iya, Om Sairam. Nanti di grup WhatsApp kita akan sharing doa pagi yang Bhagawan berikan untuk kita, Prof. Ya, dari SSIO Malaysia buat itu videonya indah sekali, tapi masih bahasa Inggris, Prof. Oke, you boleh buat. Adakah sekarang? Oke. Ada YouTube-nya Bro Giri, Morning Prayer from Swami. Oh ya, siap. Saya cari dulu ya. Ya, boleh nanti itu doa pagi. Kita sering bacakan itu di kelas Balvikas. Saya rasa semua orang boleh baca. Ya, oke. Di situ Swami mengajarkan kita semua untuk memulai hari pertama berdoa tentang mengawali hari bahwa kita sudah terbangun dari rahim tidur. Kita akan siap menjalani hari. Mohon Swami untuk membimbing kita agar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita suci. Semoga kita tidak menyakiti hati siapapun, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. My Swami guides and guide us all day long. Kayak gitu. Bro Giri ketemu YouTube-nya? Udah, mau di-share atau gimana? Boleh di-share ya. Ini indah sekali. Kita izin share ya, Prof. Ya, boleh. Ya. Ini benar ya? Yang morning and evening prayer. A morning and evening prayers given by Satya Sai Baba. Belum, oke. In his discourse on 27 July 1961, Satya Sai Baba said, "On waking, pray every morning of your life. O Lord, I am born now from the womb of sleep. I am determined to carry out all tasks. Kita dapat maklumat bahawa banyak orang walaupun approach With thee ever present, ini banyak orang lain sudah my minds dan are mungkin kita akan hilang peluang ini. thoughts So, and dia rasa banyak marah lah. Saya pun tidak tahu macam mana. Sebab 33 hari tak surat itu belum keluar. Kita katakan boleh Om Sairam Bro Giri. belum lagi. Om Sairam Bro Giri. Dia cakap bahawa Om Sairam Bro Giri. Ya,
Sairam? Ya. Itu ya, benar? Tadi ada noise, boleh diulang lagi bro sebentar? Oh iya. Oke. Ulang sedikit ya. Ya. Iya. Siap. Tadi mungkin Profesor. Of your life. O Lord, I am born now from the womb of sleep. I am determined to carry out all tasks this day as offerings to Thee, with Thee ever present before my mind's eye. Make my words, thoughts, and deeds sacred and pure. Let me not inflict pain on anyone. Let no one inflict pain on me. Direct me, guide me this day. And when you enter the portals of sleep at night, pray, O Lord, the tasks of this day, whose burden I place on you this morning, are over. It was you who made me walk and talk and think and act. I therefore place at thy feet all my words, thoughts, and deeds. My task is done. Receive me. I am coming back to you. Sathya Sai Baba said, adopt these two as your daily prayers. The best thing is to have your own self as the source of light, as the guru. The inner intelligence, the inner guru will reveal the truth. This prayerful attitude will so educate your impulses that the inner intelligence will be fully revealed. Bolehkah Ibu repeat itu prayer dalam bahasa Indonesia sekarang? Ya. Oke. Bang Sairam, pada waktu terkasih, saya akan terjemahkan doa pagi dan doa malam yang Suami berikan untuk kita semua. Ini sering kita bawakan di kelas-kelas Baltikas. Nah, doa paginya adalah, ya Tuhan, atas rahmat-Mu, aku telah terlahir dari rahim tidur. Aku siap melaksanakan tugasku hari ini. Semoga seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatanku suci dan murni. Semoga tidak ada yang menyakitiku, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semoga aku tidak menyakiti siapapun, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanku. Bimbing dan tuntunlah aku sepanjang hari ini. Sairam. Untuk doa malamnya, ya Tuhan, tugas hari ini yang bebannya kuserahkan padamu pagi ini sudah selesai. Engkaulah yang membuatku bisa berjalan, berpikir, berkata, dan berbuat. Kuserahkan kembali di kaki Padmamu segala pikiran, perkataan, dan perbuatanku. Tugasku sudah selesai. Terimalah aku kembali padamu. Sairam. Okey, ini cantik, begitu baik sekali dalam bahasa Indonesia pun begitu baik. Okey, apakah perasaan para bakta sekalian apabila dengar dua-dua doa ini? Apakah bila kita dengar doa ini, apakah perasaan? Seperti Baba Said dalam all the day kita ya.
What is your feeling? Sairam, Bapak Ibu, ini adalah doa suci sederhana dari bahasa hati yang suami berikan untuk kita semua, begitu universal. Jadi kita bisa latih gunakan ini di awal hari maupun akhir hari. Jadi Prof. Suresh menanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendengarkan doa yang suami berikan untuk kita. Silakan berbagi, Sairam. Sairam. Oh ya, silakan. Sairam. Sairam mode berbagi mode. Nggih, silakan Bro Sairam. Sairam. Jadi yang pertama, kita telah bersyukur bahwa kita telah lahir dari rahim tidur. Artinya kita sudah menyadari bahwa kita memiliki hari yang baru. Kemudian kita juga menyatakan dalam doa itu, Bhagawan, aku bertekad untuk melaksanakan semua tugas hari ini sebagai persembahan kepadamu. Dan yang paling penting adalah kalimat, dengan engkau selalu berada di depan mataku. Nah, Niko, dan itu berarti kita memang sudah berniat menyatukan pikiran kita di pagi hari bahwa kita melaksanakan persembahan di hari itu, segala perbuatan kita kepada Begawan. Demikian. Dan setelah itu kita juga mohon kepada Begawan bahwa kita agar dikaruniai, agar memiliki kekuatan untuk tidak menyakiti orang lain. Demikian juga kita dilindungi untuk agar tidak disakiti oleh orang lain. Dan kita sepanjang hari selalu merasakan bimbingan Begawan. Demikian, Sairam. Sairam, terima kasih. Indah sekali, Dode Yoga. Terima kasih. Lain? Ya. Ada lain? Ada yang lain mau berbagi? Bapak Ibu, silakan. Silakan Sis Ayu tadi. Ya, Sairam. Profesor Suresh, saya ingin mengkaitkan dengan materi yang sebelumnya, yang 3 tadi. Ketika tadi dibacakan materi yang bagian 3, seperti saya mempertanyakan bait kedua, karena kita baru bangun tapi sudah melakukan judgement atau membedakan. Kita tidak akan sudah ada pernyataan yang tidak baik seperti ini, mengidentifikasi orang-orang mana yang memiliki kualitas jahat, yang keji, yang durjana, yang berbahagia. Nah, ketika mendengarkan itu saya merasa agak kurang paham, tidak paham kenapa ada pernyataan seperti itu untuk kita pagi-pagi. Namun ketika kita lihat mendengarkan doa, kalau di doa pagi lebih nyaman rasanya dibandingkan pagi-pagi kita sudah melakukan judgement, oh hari ini saya menghindari orang yang tidak baik, orang jahat, seperti itu. Ya, Profesor Suresh, ya bagaimana maksud dari... Oke, Ayu bisa tolong bahasa Inggris? Oh ya, so Professor Suresh, a little bit confusing for me in the third, in the slide about the identifications of which one that we have to avoid the people with the bad quality, and then it's danger for us, and then the angry people, and etc. So why should we recognize those kinds of quality of people in the morning when we start our day, instead of only think we will meet a nice person, we will meet a kind person, and etc. Actually sebenarnya tidak ada masalah. Sebab apa tahu? Bila kita buat meditasi dan sebagainya, bila kita selalu murni itu, bila kita bangun sahaja dan segala satu hari segala semua akan menjadi baik. Bergantung kepada kemurnian kita. Bila kita sangat-sangat murni, kita boleh feel, kita boleh tahu. Bila orang datang depan sahaja, kita boleh tahu. Alamak, vibration tak ada begitu baik sekali. Ataupun kita boleh faham, kita boleh tahu, kita boleh sedar. Kita punya sistem kita tahu. Okey, tahu tak tsunami, bila tsunami datang, sebelum banyak manusia faham dan tahu, banyak tiba-tiba kita lihat gajah itu semua naik bukit, ular pun naik bukit, banyak binatang-binatang lari daripada tempat yang atas tanah, ya lari ke atas tempat yang tinggi. Manusia pun
fikir apa pasal binatang semua lari ke tempat. Baru lepas masa baru tsunami datang dan banyak manusia meninggal. So apa pasal binatang itu tahu? Sebab sensitivity. Sebab apabila kita balik ke semula jadi, sensitivity kita akan menjadi lebih tinggi. So dengan ini kita boleh dapat kesan, tahu siapakah betul, apa yang salah dan sebagainya. Sebab roh kita ini mau pergi ke satu tempat yang lebih baik. So dengan tidak tahu, kita boleh dapat mengelakkan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak baik atau banyak orang yang tidak baik. Kita akan terus hidup di dalam kehidupan dengan fikiran yang baik dan sebagainya. So prayer ini, yang doa ini ialah begitu baik sekali Babah bagi tahu kepada kita, sebab kita ini dipreparekan, suami hari-hari memberikan kita panduan supaya menghadapi segala cabaran pada hari itu dengan hati yang baik, dengan hati yang murni, supaya kita boleh dapat merasa kebahagiaan. Terus, so jadi doa ini baik. Malam pun bila kita tidur, kita juga doa sama seperti itu. Terima kasih kepada Bapa, terima kasih kerana bawa kita ke tempat yang baik. Biarlah bila saya tidur pun baik, bila esok hari pun baik. So jadi bila kita hidup seperti ini, maka kita mula faham dan tahu bahawa saya bukan hidup untuk diri saya, tapi saya hanya hidup untuk bawa spirit saya, roh saya ke laut. Saya mau mengalir ke laut. Jadi saya akan terus menjadi witness sahaja. Witness. Saksi. Menjadi saksi, ya. Ya. Jadi bukan berarti kita early in the morning already judge others as cruel people, angry people, kayak gitu ya, Prof? Ya, tidak. Sebab itu ayat yang dikeluarkan. Ini tidak di dalam doa kita. Itu memang suami mengatakan bahawa apabila kita bangun, oleh kerana kita murni, maka orang-orang seperti ini tidak akan mendekat dengan kita. Pagar kita sudah wujud satu pagar yang baik. Itu sebab pagar untuk menjadi satu pagar yang kuat, kita kena jaga fikiran kita. Fikiran kita murni itu yang penting sekali. Macam mana kita punya fikir? Macam mana? Adakah kita nak selalu buat kebaikan kepada orang lain? Maaf. Jadi apabila kita kuat dengan kemurnian kita, maka kita tidak akan buang masa dan kita akan terus mengalir ke laut. Okey. Saya Ramsi Sayu, bagaimana? Ya. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Nanti mungkin kalau sudah benar-benar murni, kita betul-betul akan terhindar dari orang-orang seperti itu ya. Ya. So kalau kita nampak ada orang tipu kita ataupun orang datang curi kepada kita dan sebagainya, ataupun orang selalu memperdayakan, jadi kita mesti fikir balik, apa pasal semua orang buat macam ini kepada saya? Jadi apa yang saya buat? Adakah saya yang menarik orang-orang seperti ini kepada kehidupan saya? So kita kena lihat balik, lihat niat kita, lihat orah kita, lihat energi kita, lihat pikiran kita, supaya kita dapat ubah ini, supaya kita dapat mengelakkan daripada segala kejadian yang tidak baik. Ini yang kita kemarin bilang, you attract what you are, gitu ya, Prof? Ya, you attract what you are. Ya, betul. Ya. Oke. Prof, ini ada pertanyaan dari YouTube. Oke, sekedar informasi Prof. Suresh bahwa kita di sini yang tergabung lewat Zoom ada 85 orang. Terus ada dari YouTube, dan ada juga satu akun yang ditonton 12 orang, Prof. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang nonton rame-rame. So more than 100 people join us now. Oh, I see. But one account joined by more than 10 people. In one account. Satu keluarga lah. Ya, satu keluarga Insight Center Pujungan, Prof. Oh, cantik, bagus. Ya, dan banyak keluarga juga join 2-3 people. Oh, cantik, bagus. Ya. Oke, ini saya bacakan pertanyaan di YouTube. Ketika orang tidak membutuhkan kita, mereka cuek, ignore kepada kita. Ketika dia membutuhkan kita, mereka datang kepada kita. Saya ingin sekali membantu, tetapi masih teringat akan masa lalu. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Oke, apa yang kita harus lupa
ialah apa orang lain buat kepada kita, kita harus lupa. Baikkah, tak baikkah kita lupakan. Kerana suami sudah, bila suami bagi tahu, dia bantu supaya help ever, hurt never. So siapa-siapa yang datang, kita bantu sahaja. Jangan fikir pasal benda lain. Sebab benda lain, bila kita fikir, mungkin kita akan judgemental lah. Kita akan masuk ke judgemental. So sekarang kita ialah sebutnya jadi spiritual. Orang yang jadi spiritual tak patut ingat pasal benda-benda yang remeh, yang kecil. Sebab kita punya fikiran, bila kita sudah meninggal, apa yang kita mau ambil kita? Isteri kita pun tidak ikut. Bila kita meninggal, anak pun tak boleh datang. Orang lain yang cakap buruk itu tak boleh datang. So, satu dunia kita leave behind untuk pergi ke alam yang baru. So, mengapa kita nak beri banyak kepentingan kepada orang-orang yang memburukkan, yang kecewakan dan sebagainya? Tidak kisah. Kita tidak harus fikir. So, just sorry lah, minta maaf sajalah, minta maaf. Itu saja dan habis. Jangan fikirkan benda-benda ini dan masuk dalam kepala sehinggakan dia baik, itu tak baik. Tidak patut fikir. For example, kalau saya hidup esok saya tidak langsung tidak mau tengok muka dia. Saya marah dengan dia dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba saya pergi hospital, doktor cakap saya dapat kanser ke apa. Dan doktor cakap mungkin saya akan hidup lagi 1-2 bulan sahaja. So, masa itu orang yang saya marah dan orang saya benci dan orang saya gaduh, tiba-tiba orang itu tidak ada arti sebab saya sudah sekarang meninggal. Boleh kerana saya mau mati, maka apakah kejadian semua itu saya lupa. Saya akan pergi ke orang yang minta maaf sajalah. Apa pasal? Sebab saya mau mati. So, you akan hidup, saya akan mati. So, lebih baik kita rasa seperti ini supaya kita dapat faham dan tahu bahawa di dalam kehidupan ini sedikit sahaja. Masa yang kita ada dalam dunia ini sedikit sahaja. So kita harus tumpu segala perhatian kita untuk mendapatkan peluang supaya kita kenal siapa kita. Itu sahaja yang penting. You siapa tak kisah. Siapa saya? Itu yang kita mau cari. So bila kita sudah faham dan tahu bahawa inilah pencarian saya, jadi lepas saya jumpa satu penyelesaian akan berlaku dan saya tidak akan memberikan banyak keutamaan dan kepentingan kepada dunia yang saya hidup di sini. Tapi saya sudah faham bahawa sungai saya harus mengalir ke laut. Ya, Sairam Prof. Last time you also explained about the step kan, tidak semua orang bisa langsung menyadari untuk bisa melupakan keburukan orang lain. Then Prof. Suresh suggested us maybe before we are angry with people for 1 month, now 3 days. Jadi stepnya kita mesti appreciate every single progress we have. Ya. Jadi, kalaupun kita belum bisa seperti Prof. Suresh, tidak apa-apa. Karena bagi Prof. Suresh itu hal remeh sekali, lupakan. Kita akan mengalir ke laut. Tapi bagi kebanyakan orang, stepnya itu mungkin masih pada step, oke, saya dulu marah 1 bulan, sekarang malah 1 minggu. Ya, atau betul. mungkin 2-3 hari, atau mungkin beberapa jam. It's okay. Ya, you are right. Because kita kena kurangkan intensity kita. Dulu sebelum spiritual, 1 tahun kita boleh simpan. Tapi surah spiritual, kita nampak 5 bulan. Tiba-tiba 3 bulan. Tiba-tiba 1 hari kita jumpa dia pun kita tidak tahu. Mengapa saya marah pada orang itu? Tak kisah pun tak apalah. Kita rasa macam tu. Sebab itulah artinya kesedaran sudah menjadi lebih tinggi. So apabila kesedaran tinggi, kita akan lupa banyak benda. Yang benda itu semua kita lupa. Kita akan lihat apa? Dengan mata oneness. Semua one. Macam tu. Ya, dan kita tidak sadar bahwa kita sudah berubah ya Prof ya. Ya, betul.
Yeah, So, we are not noticed. Ya, satu lagi perkara yang saya mau, minggu depan Shivaratri, pada Mac 11 ialah Shivaratri. Yeah. Hari ini kita baru terima study circle untuk Shivaratri. Kita sudah wujudkan satu study circle baru macam Unity, Purity, Guru, Happiness Union with God dan sebagainya. Hari ini kita baru keluarkan study circle untuk Shivaratri. So, mungkin minggu depan kita boleh just tukar satu kali, kita boleh tukar Shivaratri itu, apa itu arti Shivaratri, mengapa kita di sana di Indonesia ada buat kan? Ya. We celebrate Shivaratri ya. Ya. So bagi tahu kepada semua orang yang bukan saya pun masuk atau saya tidak tahu, itu bergantunglah kawan-kawan keluarga. Kita bincang lebih kepada malam itu apa yang sebenarnya berlaku dan apakah yang kita harus buat dan sebagainya. Saya tidak tahu. Adakah ini satu subjek yang memang study circle sudah dikeluar? Memang. Iya. Ini penting sekali, Prof. Kita bisa ubah satu kali topik minggu depan ya. Boleh. Satu kali saja kita ubah sedikit. Dan satu lagi pesanan ialah oleh kerana kita mau sampai ke 1 tahun pada bulan Mac. Bila kita buat 1 tahun? Ya, bulan April, Prof. Oh, bulan April. So pada bulan April nanti 1 tahun kita merayakan 1 tahun Sairama ini. Saya harap saya tak tahu, tapi mungkin orang boleh buat video ke transformasi selama 1 tahun apa yang sudah berlaku, kerana para bhakta sekarang sudah dengar 1 tahun ni, apakah sudah berlaku di dalam kehidupan masing-masing. Ataupun kita boleh buat kita boleh buat soalan lagi balik, lihat dalam semua aspek kehidupan, adakah penukaran di secara apa yang kita boleh menukar. Mungkin Sister Ayu boleh calculate balik macam tu. So jadi kita mau faham dan tahu apakah kesan dan apakah perubahan yang sudah berlaku. Okay, very good idea, Prof. Okay, nanti kita buat, kita nanti duduk bersama mau kemas seperti apa. So 1 year Sairama. Sebab daripada kesihatan kita lihat balik, kemakmuran kita lihat balik, kekeluargaan kita lihat balik, happiness kita lihat balik, marah itu sudah kurang ke, tidur lebih lena ke, makan lebih kurang ke, so banyak parameter kita ada tu, kita boleh lihat balik lah. Ya. Very good, Prof. Thank you so much. Sairam, ini sudah jam 9.29 waktu Bali, 9.30. Adakah pertanyaan yang belum saya bacakan? Atau mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau boleh, silakan. Saya akan mohon Prof. Suresh untuk 5 menit lagi bersama kita bila masih ada pertanyaan. Sairam, Dek. Enggak, Sairam itu, silakan. Ya, sebelum bertanya, mungkin merespon apa yang disampaikan Prof. Suresh. 1 tahun, kilas balik 1 tahun saya kira penting sekali karena kita harus memanage momentum ya. Kalau ada momentum minggu depan Shivaratri, kita ada edisi khusus, kita sambut baik. Kemudian yang kedua, 1 tahun berjalan, mari kita coba rancangkan apa yang kita bisa rayakan transformasi kita melalui Sairama ini. Itu dulu. Yang kedua, thank you Prof. Suresh atas gagasannya. Kemudian saat ini kita membahas tentang mulai hari dengan satsangga, kalau tidak salah ya. Ini kan sebuah berkah yang sangat diingatkan oleh suami. Kita diikat dalam satu persaudaraan saya. Ini adalah berkah yang paling luar biasa. Nah, berbicara tentang satsangga, tentu kita bicara tentang kehidupan yang tidak sendiri ya. Kehidupan bahwa kita hidup berinteraksi dengan orang lain. Nah, saat kita berinteraksi dengan orang lain, maka ada satu hukum yang bekerja, adalah hukum kalau kita tidak dipengaruhi, kita mempengaruhi. Sering sekali antara hukum mempengaruhi atau dipengaruhi itu bekerja, dan kita sering banyak orang yang akan kemudian keluar dari prinsip-prinsip hidupnya karena hukum-hukum tersebut.
yang ingin kita dapat penegasan atau penjelasan dari Prof. Suresh adalah nilai-nilai kebijaksanaan apa yang perlu diperhatikan saat hukum alam itu bekerja dalam saat kita melakukan interaksi dengan pihak lain. Terkadang kita ada di sebuah iklim lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena itu kita harus berpegang pada prinsip, kadang-kadang juga mungkin prinsip itu lama-lama luntur, kemudian kita goyah. Nah, apa yang harus kita paling fundamental yang harus kita perhatikan, prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai kebijaksanaan yang patutnya kita perhatikan dalam berinteraksi dengan pihak lain, sehingga satsanga benar-benar menjadi pagar ya, pagar disampaikan tadi buat kita. Sairam, Prof. Suresh, thank you. Sairam. Terima kasih Sawitra. Minggu depan, Sawitra sekarang hari ini baru Pershanti Council mengeluarkan Shivaratri punya study cycle. Saya tak tahu sudah terima ke tak terima. Sudah kan? Sudah. Jadi minggu depan mungkin kita boleh bincang pasal itu, lihat balik pada inner significant, dia punya cara bagaimana, apakah kehendak suami pada hari itu dan sebagainya. Sebab Shivaratri itu sebenarnya hari yang mulia sebab bulan ialah kecil sekali. Di dalam satu tahun, bulan selalu menjadi kecil, tapi hari Shivaratri, malam Shivaratri, bulan menjadi terkecil sekali. Bila bulan menjadi terkecil sekali, artinya pengaruh bulan itu kepada fikiran kita kurang sekali. Bila pengaruh bulan menjadi kurang kepada kita, maka malam inilah harus digunakan untuk spiritual, supaya kita bangun, kita menyanyikan ataupun meditasi, kita boleh dapat banyak pengalaman yang begitu luar biasa pada malam itu. Jadi itulah kepentingan hari itu. So itu sebab study circle sudah dikeluarkan supaya kita lebih tahu dan arif tentang malam itu. Malam itu bukan malam itu. Malam itu ialah permulaan dan tiap-tiap hari itu kita harus hidup sama seperti hari yang kita terima ilmu ini. Ya. Oke. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih. Ya, minggu depan berarti topiknya akan sangat menarik. Ya, so panggil banyak lagi orang ataupun menambahkan lagi orang dalam semua science center. Macam tadi tak ada satu center yang banyak orang duduk, macam itu tiap-tiap satu center harus duduk begitu berkumpulan, sebab sekarang kita tak boleh buat bajen semua kerana MCO, lockdown dan sebagainya. Jadi mereka kumpul di dalam rumah masing-masing begitu banyak sekali, dapatkan 300-400 orang Shivaratri National Celebration. Kita adakan campaign khusus ya, Dek ya. Tapi Prof. Mohon pandangan tentang hukum mempengaruhi dan dipengaruhi dalam kehidupan. Sairam. Kalau masih ada waktu. Ya, sebab kalau kita tidak mau jadi satu daya, satu force, satu kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara kita hidup dan sebagainya, maka kita akan selalu dipengaruhi oleh orang lain kerana kita tidak mempunyai satu daya yang kuat. So penting sekali untuk seorang spiritual mesti ada force. Kekuatan seorang itu bukan datang daripada fizikal, mental atau intelektual. Dia mesti datang daripada atma. So bila kita sudah temu atma kita dan bila kita melaksanakan segala perbuatan berasaskan kepada atma, maka kita akan dapat banyak perubahan yang akan menjadi pengaruh kepada orang lain. So, soalan itu bergantung terus kepada soalan, apakah yang mempengaruhi kita? Dunia sensasi, ataupun dunia fikiran, ataupun dunia intelektual, ataupun alam atma. Bila kita sudah sentuh dengan atma kita, maka personality kita akan tukar dan hala tuju kita akan menjadi berlainan. Kita akan hidup di dalam dunia ini dengan begitu mesra, bahagia dan dengan sepenuh purnima, dengan fullness. Inilah niat Baba Bhagawan kita, guru kita, supaya kita boleh dapat menikmati secara keseluruhannya
kita dapat kita sebenarnya harus menikmati 100%, tetapi kita hanya dapat lihat atau menikmati 10%, 20% itu saja. Jadi apa yang kita harus buat ialah untuk mendapat pengaruh firstly daripada atma kita dan terus mempengaruhi semua orang dengan sinaran atma kita dalam. Itulah yang sebenarnya yang kita harus buat. Sairam, thank you. Sairam. Sairam luar biasa. Sairam, terima kasih banyak. Pak Suresh, seperti biasa selalu banyak sekali pelajaran berharga, bekal berharga untuk perjalanan spiritual kita yang Prof. Suresh bagikan untuk kita semua. Terima kasih tak terhingga. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang sangat menarik tentang Siwaratri. Bapak Ibu semuanya dimohon dengan sangat untuk menjadi duta, mengajak semua keluarga teman-teman untuk join Sairama minggu depan. Pasti sangat menarik, dan juga mungkin nanti dari Dewan Ketua punya trik khusus untuk mengajak seluruh bakta join bersama kita melalui Kornas, Korwil, SSG. Jadi nanti ini PR-nya tim Dewan Ketua. Sairam, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah hadir, berbagi kasih sayang, roh kita membawa kita bertemu di sini, dan semoga semuanya berbahagia, selalu semangat, Bhagawan berkati kita semua. Kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan hening sejenak, dan tutup dengan doa Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Sairam. Sairam. Thank you. Thank you, Sairam. Ini dia. Sairam. Terima kasih, Prof. Suresh. Sairam. Sairam, Bapak Ibu semuanya, kami mohon berkenan untuk berdoa bersama bahwa saudara kita Bro Nyoman Sumantra sedang berduka karena ayahanda beliau sudah berpulang. Jadi mari kita berdoa untuk Bro Nyoman sekeluarga, semoga suami memberikan ketabahan dan kekuatan serta ayahandanya bisa bersatu dengan Begawan. Jai Sairam. Kita sekalian doa untuk ini ya. Oke, silakan berdiri. Ya, sekalian juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa virus corona. Semoga berkat Begawan juga mengalir bagi mereka sehingga bisa sehat dan pulih kembali. Dan beberapa saudara-saudara kita termasuk bakta di Jakarta, di Bali juga masih ada yang terkena. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, Sairam. Ya, Sairam, terima kasih Bro Giri. Mari kita hening sejenak, pancarkan cahaya untuk semua saudara kita yang sedang berjuang menghadapi COVID, yang sudah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya. Semoga semuanya diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan oleh Begawan. Kita hening sejenak dan omkar 3 kali. Shanti.
Ada satu pengumuman yang masuk ke sekretariat yang menyambung tadi mengenai Mahasiswaratri. Jadi Mahasiswaratri jatuhnya di tanggal 11 hari Kamis ya, pas, dan kita akan melaksanakan satsang Sairama di hari Rebo. Jadi lebih memaknai lagi nanti perayaan Mahasiswaratri di hari Kamis tersebut. Seperti biasa akan ada Akanda Bhajan selama 12 jam ya, dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Kalau dulu kita laksanakan di Stapsi Center, nah sekarang SSIO mungkin kita juga join ya, SSGI juga join di sana, karena memang beberapa juga nanti yang bernyanyi untuk Mahasiswaratri adalah beberapa bakta-bakta kita dari Indonesia juga, seperti waktu Akanda Bhajan ulang tahun Baba seperti itu. Jadi nanti kita akan share link untuk Akanda Bhajan Mahasiswaratri dari SSIO tanggal 11 hari Kamis pas jatuhnya juga, sampai dengan nanti hari Jumat di pagi hari ya jam 6. Jadi jangan lewatkan untuk perayaan ini, nanti mungkin lebih mantap lagi. Jangan lewatkan juga mengenai penjelasan memaknai Mahasiswaratri nanti satsang di Sairama di hari Rebo depan. Ditunggu kehadirannya. Om Sairam, semoga berkat Siwa, berkat saya Siwa selalu berkat kita semua dengan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan. Sairam. 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 Pak Ngurah bersama timnya nobar di Pujungan. Terima kasih. Sairam. Pak Ngurah boleh on video. Pak Ngurah ulang tahun sekarang nih. Sairam ulang tahun Pak Ngurah, ulang tahun Pak Ngurah. Sairam panjang umur. Sairam Pak Ngurah. Selamat ulang tahun Pak Ngurah. Iya. Sairam, selamat ulang tahun Pak Ngurah. God bless you. Iya, Swami bless you Pak Ngurah. Tapi Pak Ngurahnya nggak on video ini. Ya sudah. Pak Usli, Pak Ketua. Sairam. Sairam. Sairam.